Assalamualaikum, tanya Habib, wajib belajar yang dimaksud di sini khusus belajar Islam atau belajar ilmu yang lainnya? Jazakumullah khair. Belajar ini belajar bagaimana dia beribadah, tahu rukun Islam, tahu rukun iman, tahu bagaimana dia sholat, itu dulu, itu wajib itu. Kalau yang lain-lain ya tidak dikatakan wajib, itu namanya fardu kifayah. Jadi yang diwajibkan ini adalah seperti sudah sering saya ulang-ulang dalam 2-3 kali pertemuan, dia tahu namanya beriman kepada Allah, beriman rukun iman dia tahu, rukun Islam, bagaimana dia mengucapkan, ya kalau dia sudah Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, tahu dia apa yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tahu la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berhenti di situ. La khaliqa illallah, la raziqa. Dia tahu, dia yakin tidak ada yang berikan rezeki kecuali Allah. Ya, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah tidak hanya berhenti, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada itu aja. Bukan hanya itu, tapi yakin bahwa yang memberikan, dia yakin tidak ada seorang pun di muka bumi dimanapun yang bisa memberikan kemadaratan kecuali dengan izin Allah. Kemanfaatan juga begitu. Jadi pemahaman itu luas. Yakin bahwa Rasulullah adalah Rasul terakhir. Jangan percaya dengan kelompok-kelompok masih ada. Ini mendasar yang begini. Tahu yang diharamkan ini. Tahu yang dibolehkan ini. Ketika dia mau sholat, dia udah paham tentang rukun sholat, syarat-syarat sahnya sholat, dia tahu. Itu yang dimaksudkan. Kalau ilmu yang lain tidak termasuk fardu ain. Ini yang saya katakan fardu ain. Fardu ain itu kewajiban untuk setiap individu, setiap muslim harus tahu. Dah. Jadi nggak ada lagi orang lain, dia sendiri harus tahu. Nah, kalau ilmu kedokteran atau sekolah itu fardu kifayah. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Endrizal Nazar. Habib, kita belajar tentunya ingin menguasai ilmu. Bila tidak kita kuasai setelah belajar, apa yang harus kita lakukan? Contoh, sudah sering belajar bahasa Arab tetapi tidak bisa bahasa Arab kecuali hanya sedikit saja. Nah itulah, sedikit itu udah lumayan. Sedikit-sedikit menjadi bukit kan. Asal yang sedikit tadi gak hilang lagi. Udah sedikit terus hilang lagi, ya bukitnya gak muncul-muncul. Jadi bahasa pun begini, kalau belajar bahasa itu kan tidak fardu ain, ya. Ya, mau belajar tidak fardu ain, yang penting dia memahami. Kalau umpamanya bukunya bahasa Arab, umpamanya tentang ilmu yang wajib tadi, ya berarti dia harus tahu arti-artinya. Kalau dia ingin bahasa Arab, dia mampu conversation, muhadasah, ya dia harus sering berbicara. Kalau bahasa Arab terus, akhirnya suara hati terus yang muncul, nggak keluar. Ya mesti ada yang diajak ngomong. Jadi bahasa apapun kalau dia tidak melakukan pembicaraan dengan yang lain yang tahu bahasa itu, ya pasti stuck, dia nggak akan bisa-bisa. Ya insya Allah dipraktekkan, ya insya Allah lancar. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad.